Kembali semuanya di warung kebanggaan Bude Yanti tercinta. Pada saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan konflik di antara Li Cheng dan Han Ling Chuan yang ditengahi oleh Lin Ze dan Feng Xichang. Lalu Feng Xichang setelah berbicara mengangkat tangannya dengan tenang, lonceng emas yang sebelumnya menghalangi Han Ling Chuan terbang ke tangannya mengecil hingga seukuran telapak tangan sebelum akhirnya disimpan ke dalam cincin penyimpanannya. Dirinya memutuskan untuk membiarkan semuanya berjalan sesuai kehendak mereka masing-masing. Sementara itu Han Ling Chuan meski dipenuhi dengan amarah menyadari bahwa bertindak gegabah saat itu hanya akan mengundang kerugian, terlebih karena dirinya tidak mengetahui bagaimana reaksi Lin Ze dan Feng Xichang. Dirinya menggertakkan giginya dengan penuh kebencian terhadap kekejaman kelompok itu. Selanjutnya dirinya membawa rekannya yang terluka parah dan pergi berubah menjadi kilatan pelangi panjang yang menghilang di cakrawala. Sementara itu di sisi lain Lin Ze pada saat ini mengerutkan kening. Dirinya memahami bahwa menurut perhitungan Feng Xichang, dibutuhkan 4 orang setingkat untuk membunuh Raja Kupu-Kupu. Dengan kepergian Han Ling Chuan rencana tersebut menjadi lebih sulit tercapai. Saat Lin Ze hendak bertindak, Feng Xichang juga seketika mencegahnya. Dirinya meyakinkan bahwa membiarkan Han Ling Chuan pergi lebih menguntungkan karena jika tetap dipaksa bekerja sama, Han Ling Chuan bisa saja menahan kekuatannya dan malah membahayakan kelompok mereka. Feng Xichang segera memperhitungkan bahwa meskipun mereka pada saat ini hanya bertiga, kemungkinan untuk mengalahkan Raja Kupu-Kupu masih tetap ada. Terlebih lagi dirinya juga merasa bahwa kekuatan yang dimiliki oleh Lin Ze luar biasa. Dirinya menekankan bahwa sebelum membangunkan Raja Kupu-Kupu yang sesungguhnya mereka seharusnya menyiapkan sebuah formasi besar yang mampu menghancurkannya. Tetapi meskipun begitu, menemukan orang keempat yang bisa bergabung dengan mereka tetap menjadi prioritas utama. Dengan itu Feng Xichang pada akhirnya seketika meluncur turun dari langit. Gelombang energi yang dilepaskannya menyapu seluruh area dalam radius ribuan kaki. Kekuatan yang dirinya lesatkan seketika menghancurkan semua kepompong menjadi abu. Tanah menjadi bersih dari sisa-sisa kepompong kecuali satu cangkang yang masih tetap utuh. Menyadari kemungkinan bahwa ada seseorang yang tersembunyi di dalam cangkang tersebut, Feng Xichang mencoba mengajak pihak yang ada di dalamnya untuk bekerja sama. Dirinya pada saat ini berharap mendapatkan tambahan kekuatan untuk melawan Raja Kupu-Kupu. Li Chen dan Lin Ze tampak ragu karena mereka tidak bisa merasakan kehadiran aura lain di sekitar mereka. Hal ini bisa terjadi jika kekuatan pihak tersebut jauh melampaui kekuatan mereka. Semua orang pada saat ini menunggu jawaban, tetapi apa yang mereka tunggu pada saat ini masih tidak terdengar. Li Chen pada akhirnya maju memeriksa cangkang kepompong yang tersisa. Saat dirinya menyentuh dan menghancurkannya, ternyata tidak ada apa-apa di dalamnya. Cangkang itu hancur menjadi abu tanpa jejak keberadaan makhluk hidup. Feng Xichang pun mengerutkan kening dengan ekspresi yang dipenuhi kekecewaan. Dirinya menyadari bahwa rencana untuk menjebak Xiao Yan tidak berjalan sesuai keinginannya. Xiao Yan telah menyembunyikan langkahnya dengan baik hingga membuat perhitungan Feng Xichang menjadi meleset. Bahkan kemunculan Xiao Yan yang lebih awal juga di luar dugaannya membuat rencana Feng Xichang berantakan. Tetapi sesungguhnya Xiao Yan sebenarnya berada di dalam kepompong tersebut. Mungkin Feng Xichang tidak dapat merasakan kehadirannya. Dirinya memahami bahwa Xiao Yan memiliki batu giok tersembunyi membuat keberadaannya sulit dideteksi. Berdasarkan hal itu Feng Xichang menyimpulkan bahwa Xiao Yan pasti bersembunyi di dekat situ. Mungkin Xiao Yan mengawasi mereka dari kejauhan. Namun saat ini cangkang kepompong yang sudah kosong ini benar-benar tidak memiliki jejak siapapun. Li Chen mulai menunjukkan ketidaksenangannya terhadap Feng Xichang, terlebih lagi karena keterlambatannya sebelumnya. Kecurigaannya pada saat ini menjadi semakin bertambah dan niat membunuh terlihat jelas dalam sorot matanya. Feng Xichang dalam keadaan tertekan hanya bisa menunjukkan senyum pahit.
Melihat satu-satunya kepompong yang tersisa, dirinya menyadari bahwa Xiao Yan pernah berada di dalam bayang-bayang di sana, namun karena Xiao Yan menolak untuk muncul, Feng Xichang pada saat ini benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk menemukan Xiao Yan. Di mata Li Chen dan Lin Ze, sikap Feng Xichang tampak semakin aneh, seolah-olah sedang mempermainkan mereka. Akhirnya karena mereka tidak lagi memiliki pilihan lain, mereka memutuskan untuk bergerak sendiri. Dengan Raja Kupu-Kupu yang sudah pergi, Lin Ze mengusulkan agar mereka mencari jejaknya terlebih dahulu. Sementara itu ruang sekitar mereka yang sempat rusak perlahan kembali normal. Feng Xichang menilai bahwa jika Raja Kupu-Kupu memang tertidur, maka keberadaannya hanya mungkin berada di satu tempat tertentu. Dirinya pun melangkah maju menghunus belati dan menebas udara di hadapannya. Dalam sekejap ruang seolah terkoyak seperti kertas memperlihatkan lubang besar, dan dari sana tampak sebuah cangkang kepompong putih utuh. Ternyata Raja Kupu-Kupu tertidur dan tidak pergi jauh, melainkan tetap bersembunyi dalam kehampaan yang baru saja dibuka itu. Untuk membunuh Raja Kupu-Kupu, cangkang kepompong yang sangat keras ini harus segera dihancurkan. Feng Xichang menjelaskan bahwa setelah cangkang tersebut hancur, Raja Kupu-Kupu akan meledak dengan kekuatan penghancur sehingga mereka membutuhkan formasi khusus untuk menstabilkan ruang dan memungkinkan serangan gabungan. Feng Xichang segera mengangkat tangannya melepaskan batu-batu roh untuk membentuk formasi yang dengan cepat menyebar dan membentuk garis-garis energi. Selanjutnya sebuah formasi pada akhirnya tercipta dalam waktu singkat. Formasi tersebut merupakan formasi kehampaan yang kokoh yang dapat menstabilkan ruang agar tidak mudah runtuh. Namun Feng Xichang tidak mampu mengaktifkan seluruh kekuatannya sendirian, karena itu mereka semua harus bekerja sama dan menyalurkan kekuatan keabadian ke dalam formasi tersebut untuk memperkuatnya. Tanpa banyak bicara, Lin Ze menjadi yang pertama yang menuangkan kekuatan keabadiannya. Diikuti oleh Li Chen, ketiganya lalu bersama-sama mengerahkan kekuatan mereka. Berkat gabungan kekuatan keabadian mereka, formasi itu meledak dengan cahaya yang luar biasa. Feng Xichang lalu mengangkat tangannya dan mengayunkannya menyempurnakan formasi tersebut. Formasi itu berubah menjadi sebuah matriks besar memancarkan cahaya hingga langit, mencakup seluruh ruang di sekeliling mereka. Seperti sebuah sangkar raksasa, formasi itu kini siap untuk mengurung dan menghabisi Raja Kupu-Kupu. Semua mata tertuju pada kepompong Raja Kupu-Kupu. Butuh kerjasama dari 3 orang untuk memecahkan kepompong tersebut hingga akhirnya terbentuk sebuah lubang. Gelombang suara dengungan yang keluar dari dalam kepompong menyebar luas seolah-olah Raja Kupu-Kupu tengah murka hebat. Feng Xichang, Lin Ze dan Li Chen berusaha dengan keras untuk bertahan. Dengan kekuatan mereka masing-masing, mereka menahan serangan gelombang suara yang membuat tubuh dan jiwa mereka terasa bergetar hebat. Cangkang kepompong akhirnya hancur memancarkan kilatan cahaya biru yang membuat seluruh ruang tampak seolah-olah retak. Namun formasi ruang yang telah diatur sebelumnya oleh Feng Xichang pada saat ini tampak tetap kokoh dan tidak rusak. Feng Xichang mengambil tindakan pertama dan sebuah pedang panjang muncul di tangannya dan seluruh kekuatannya dituangkan ke dalam pedang tersebut. Suara pedang menggemak berubah menjadi pelangi panjang yang meluncur menuju Raja Kupu-Kupu. Li Chen dan Lin Ze pun mengikuti menggunakan metode mereka masing-masing, sementara rekan-rekan lainnya turut bergabung dalam serangan tersebut. Kekuatan Raja Kupu-Kupu yang berusaha menghancurkan formasi semakin memperkuat konfrontasi ini. Terasa jelas bahwa bila ruang pertahanan itu rusak, akibatnya akan sangat menyakitkan dan bahkan mungkin akan membawa maut. Dengan tekad bulat, Li Chen dan Lin Ze melepaskan kekuatan terkuat mereka berubah menjadi 2 sinar cahaya yang menyerbu ke arah Raja Kupu-Kupu neraka yang tampak rapuh. Serangan bertubi-tubi itu mencabik tubuh Raja Kupu-Kupu hingga sayap-sayapnya bergetar keras menyemburkan kabut biru beracun yang segera menutupi area sekitar. Feng Xichang tanpa ragu mengubah dirinya menjadi pelangi panjang dan melesat ke arah Raja Kupu-Kupu.
menyadari bahwa Feng Xichang tampaknya hendak merebut kristal waktu dan ruang seorang diri. Lin Ze dan Li Chen mempercepat serangan mereka dan tidak ingin tertinggal. Ketika mereka hampir mendekati Raja Kupu-Kupu yang sudah sekarat, keduanya menyadari bahwa sosok Feng Xichang tidak tampak di sekitar sana. Baru pada saat itulah mereka sadar akan kejanggalan yang ada di tempat ini. Mereka hendak mundur namun semuanya pada saat ini tampak sudah terlambat. Mereka lupa bahwa makhluk dari luar angkasa seperti Raja Kupu-Kupu akan melakukan ledakan diri sendiri saat mengalami kerusakan parah. Momen ini seketika memperjelas bahwa mereka berdua telah dijebak oleh Feng Xichang. Situasi berubah menjadi genting. Ketidakpercayaan terhadap Feng Xichang serta keserakahan membuat mereka terburu-buru mendekat tanpa kehati-hatian. Saat mereka berusaha menghindar, sebuah berkas cahaya tiba-tiba muncul mengunci ruang di sekitar Raja Kupu-Kupu sepenuhnya. Nasib mereka kini bergantung pada kekuatan untuk menahan ledakan yang ada. Dengan darah yang tumpah dari mulut masing-masing, mereka mengeluarkan seluruh harta pelindung yang mereka miliki. Ledakan dahsyat memenuhi ruang formasi dengan cahaya biru membungkus sepenuhnya sosok mereka berdua. Di kejauhan di atas awan, tiga sosok mengamati ledakan itu dari ribuan kaki jauhnya. Mereka tampak aman dari dampak ledakan yang akan terjadi di area tersebut. Mereka menyadari bahwa ledakan diri seperti itu akan melukai Li Chen dan Lin Ze dengan serius, tetapi tidak sampai menghabisi mereka. Sosok yang mengamati dari kejauhan ini adalah kelompok Xiao Yan yang sedang memperhatikan majunya pertempuran. Tampak terlihat ada keraguan di mata Xiao Yan. Xiao Yan menyadari dan mengenali struktur formasi yang dikeluarkan oleh Feng Xichang. Formasi tersebut bukanlah pelindung biasa, melainkan formasi yang merupakan susunan di dalam susunan. Formasi ini dapat menghalangi ruang sekaligus membentuk jebakan untuk membunuh. Ledakan Raja Kupu-Kupu justru memicu susunan pembunuhan tersebut dan meningkatkan potensi kehancuran. Di bahu Xiao Yan terlihat Gou Yan yang seukuran telapak tangan yang pada saat ini membuka matanya. Dirinya mengamati fenomena itu dengan keseriusan yang jarang terlihat di matanya. Gou Yan juga pada saat ini mengangguk membenarkan apa yang baru saja disebutkan oleh Xiao Yan. Selanjutnya di pusat pertempuran, ledakan dahsyat pada akhirnya menggema ke sekitar. Energi yang dipenuhi dengan kekerasan pada saat ini menyelimuti semua orang. Dalam kekacauan itu Feng Xichang menoleh dan melangkah maju. Di matanya tampak ada keganasan yang belum pernah terlihat sebelumnya, seolah-olah dirinya telah berubah menjadi sosok yang sama sekali berbeda. Sisi tergelap dirinya yang selama ini tersembunyi akhirnya muncul di permukaan. Bersama rekan-rekannya Feng Xichang menyerang para musuh yang tersisa secara bersamaan. Di antara banyak orang di tempat itu, kekuatan Feng Xichang benar-benar tampak melonjak. Dua wanita di sisinya juga memamerkan kemampuan beracun yang mematikan. Pertempuran itu berakhir dengan separuh musuh terbunuh dan separuh lainnya melarikan diri. Tetapi meskipun mereka berhasil melarikan diri, separuh di antara mereka yang berhasil kabur telah diracuni. Tanpa membuang waktu untuk mengejar sosok-sosok ini, Feng Xichang mengarahkan pandangannya ke tengah formasi. Dirinya tahu bahwa inilah saatnya dirinya bergerak. Setelah menghabisi Raja Kupu-Kupu, dirinya akan mendapatkan semua kristal waktu dan ruang yang dirinya incar. Pandangannya dipenuhi dengan nafsu karena semua ini telah lama dirinya rencanakan. Sementara itu di sisi lain, Xiao Yan hampir seluruhnya bertindak sebagai penonton. Setelah sempat menarik perhatian Raja Kupu-Kupu di awal, Xiao Yan menghilang meskipun tetap saja menyebabkan banyak keributan di antara orang-orang di sekitar. Di tengah kegilaan ambisinya, Feng Xichang dengan cepat menyapu pandangannya ke sekeliling dan yakin bahwa Xiao Yan masih berada di dekat situ. Selanjutnya dirinya meraih udara dan beberapa sinar dingin melesat keluar dari formasi sebelum akhirnya mendarat di telapak tangannya. Ini merupakan dua cincin penyimpanan milik korban-korbannya yang baru saja dirinya hancurkan. Kemunculan cincin-cincin itu memastikan bahwa kedua orang tersebut telah mati dalam jebakan mematikan tersebut.
kematian mereka juga bukanlah sebuah kebetulan karena ini adalah sebuah rencana yang dirancang oleh Feng Xichang. Dengan penuh tipu daya dirinya sebelumnya bersikap rendah hati dan bersahabat membuat para korbannya lengah sebelum akhirnya menemui ajal mereka. Feng Xichang sesungguhnya sama sekali tidak peduli pada nasib mereka, fokusnya hanya pada satu hal yakni mendapatkan kristal waktu dan ruang. Dirinya bahkan tidak menyempatkan diri memeriksa isi cincin tersebut melainkan segera mulai mengganti segel tangannya. Dirinya menyiapkan formasi teleportasi jarak pendek. Dirinya berpikir bahwa menghadapi Xiao Yan saat ini bukanlah pilihan dan melarikan diri adalah satu-satunya jalan. Sementara itu di pusat formasi Raja Kupu-Kupu mulai meledak dengan cahaya yang menyilaukan menyemburkan kristal-kristal berkilauan. Feng Xichang segera mengaktifkan teleportasi dan dengan sigap dirinya menjulurkan tangannya ke pusat formasi merebut kristal waktu dan ruang yang agung. Di hadapannya kini ada 5.000 kristal ruang dan waktu dan ini merupakan jumlah yang luar biasa. Kegembiraan Feng Xichang seketika memuncak. Kristal-kristal ini bukan hanya kunci melakukan perjalanan antar lipatan ruang dan waktu, tetapi juga untuk membuka lebih banyak harta karun rahasia bintang, bahkan mungkin mereka akan bisa pergi ke tempat yang lebih luar biasa lagi. Dengan hal ini, Feng Xichang tenggelam dalam kegembiraannya sementara kedua gadis di sampingnya tersenyum cerah. Mereka pada akhirnya bersiap untuk bergerak bersamaan. Segalanya pada saat ini bergantung pada apakah mereka bisa mendapatkan kristal waktu dan ruang di hadapan mereka. Namun begitu mereka melesat dan saat mereka hendak mengambil kristal waktu dan ruang, sebuah tangan raksasa tiba-tiba muncul dari langit. Tangan tersebut nyata bukan ilusi dan segera meliputi kristal waktu dan ruang bersama dengan Feng Xichang. Feng Xichang yang hampir mendapatkan kristal tersebut setelah usaha kerasnya tampak marah karena sekarang ada pihak lain yang berusaha merebutnya. Dengan semangat membara dirinya melawan tangan raksasa tersebut menciptakan telapak tangan hantu yang menangkis serangan. Namun kekuatan bayangan ini terlalu lemah dan langsung dihancurkan. Menyadari kekuatan tangan tersebut sangat besar, Feng Xichang memilih untuk menghindar ke samping daripada berhadapan langsung. Wajahnya juga menunjukkan ketidakrelaan bercampur kemarahan saat dirinya akhirnya dapat melihat sosok di balik serangan itu. Xiao Yan melayang di udara berdiri dengan tangan di belakang punggungnya ditemani dengan dua wanita di kiri dan kanannya. Tangan raksasa itu perlahan kembali ke ukuran normal dan di hadapan Xiao Yan kini mengambang 5.000 kristal waktu dan ruang. Feng Xichang meski hampir menggertakkan giginya hingga patah karena amarah, sosoknya pada saat ini masih tampak terlihat mencoba menguasai emosinya. Dirinya masih berpura-pura murah hati seolah rela menyerahkan semua kristal tersebut kepada Xiao Yan. Dirinya juga bersikap seolah dirinya bersiap pergi menggunakan formasi teleportasi bersama dengan kedua wanita di belakangnya. Namun Xiao Yan dengan cermat menyapu ke 5.000 kristal waktu dan ruang dan menghancurkannya menjadi abu. Ternyata kristal waktu dan ruang yang asli sudah lebih dulu diamankan oleh Feng Xichang. Tujuannya hanya memancing Xiao Yan dengan kristal palsu untuk melarikan diri. Saat Feng Xichang mengaktifkan formasi teleportasi, sebuah matriks cahaya biru tiba-tiba mengurung ruang di sekitar. Hal ini seketika membuat teleportasi langsung menjadi tidak efektif. Feng Xichang yang merasa cemas berusaha meredakan situasi dengan menawarkan 4.000 kristal waktu dan ruang. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan menunjukkan ketidakpuasan dan melangkah maju dengan kekuatan yang besar. Dengan teknik 7 langkah mengejutkan, setiap langkahnya mengguncang ruang langsung menekan Feng Xichang dari langit. Kedua wanita yang bersama Feng Xichang segera bergerak untuk membantunya. Salah satu dari mereka memanggil ular putih yang berubah menjadi ular piton menyemburkan racun hitam kehijauan, sementara wanita lainnya mengandalkan katak beracun yang melepaskan cairan putih dari tubuhnya. Racun dari keduanya membentuk rawa besar di udara yang mencoba menahan serangan Xiao Yan.
Feng Xichang menyadari tidak ada jalan keluar dan bahwa Xiao Yan berniat membunuhnya. Akhirnya membuang semua ekspresi damainya, dirinya menghapus raut wajahnya yang ramah dan menggantikannya dengan ekspresi dingin ketika bersiap menghadapi pertempuran habis-habisan. Sementara itu Xiao Yan sesungguhnya pada saat ini tidak bermaksud untuk mempersulit Feng Xichang, namun dirinya meyakini bahwa Feng Xichang telah berbohong kepada Xiao Yan sebelumnya. Jika dugaannya benar maka jumlah kristal ruang dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai lipatan ruang dan waktu berikutnya tidak hanya ada 1000 per orang, sepertinya jumlah yang dibutuhkan jauh lebih banyak daripada apa yang diperhitungkan. Tidak ingin lagi membuang waktu, Xiao Yan pada akhirnya segera mengeluarkan kekuatannya. 9 segel bintang berkilau di antara alisnya, tubuhnya seketika meledak menjadi kabut berdarah di tengah kilatan petir. Selanjutnya tubuhnya membentuk kembali sosok raksasa setinggi 1000 kaki memperlihatkan wujud asli dari dewa asli. Feng Xichang yang berpengetahuan luas mengenali keberadaan dewa asli tersebut, namun seperti kebanyakan orang dirinya tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Ras kuno yang seharusnya telah lenyap bersama dengan waktu ini benar-benar muncul di hadapan Feng Xichang. Merasakan krisis hidup dan mati yang belum pernah dialaminya, Feng Xichang segera bertindak. Dengan sebuah tepukan di dadanya dirinya memecahkan segel yang tersembunyi membuat auranya melonjak drastis. Dirinya menyadari bahwa memasuki dunia sensi dengan kekuatan tingkat ketiga tidaklah semudah yang dibayangkan. Dirinya harus bersiap menghadapi situasi berbahaya dan semuanya harus direncanakan dengan matang. Aura Feng Xichang membumbung tinggi memancarkan tekanan yang bahkan dapat dirasakan oleh Xiao Yan. Ternyata Feng Xichang telah menyembunyikan kekuatannya sedari awal. Meskipun dirinya belum mencapai langkah keempat, 8 sinar cahaya yang berputar di sekelilingnya menandakan bahwa dirinya telah menguasai 8 macam kekuatan sumber. Dengan begitu maka dapat dikatakan Feng Xichang berada di langkah ketiga dengan 8 sumber. Namun meskipun begitu ancaman dari Feng Xichang ini tidak membuat Xiao Yan gentar. Meskipun tubuh asli Xiao Yan baru saja memahami satu sumber, kekuatan tempurnya yang dipadukan dengan klon dewa asli sudah cukup luar biasa. Selama masa pelatihan terakhir kekuatan klon dewa asli Xiao Yan juga telah meningkat pesat, jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Dengan tubuh raksasa setinggi 1000 kaki, Xiao Yan mengangkat jarinya dan mengalirkan cahaya keemasan. Jari itu sebesar gunung mengandung kekuatan mengerikan dan diarahkan langsung untuk menghancurkan Feng Xichang. Menghadapi serangan itu Feng Xichang segera membentuk segel tangan yang kompleks. Sebuah formasi bundar muncul di depannya membesar hingga ratusan kaki. Formasi itu berubah dengan kecepatan tinggi lalu sebuah retakan muncul di tengahnya memuntahkan bayangan hitam yang tidak terhitung jumlahnya yang kemudian bertabrakan dengan serangan jari pembunuh bintang milik Xiao Yan. Suara ledakan bergema keras ketika bayangan-bayangan tersebut meledak satu demi satu. Meskipun begitu serangan Xiao Yan sempat tertahan untuk beberapa saat, namun ancaman belum berakhir dan sebuah sosok besar seperti meteorit yang terbakar melesat ke arah Feng Xichang. Xiao Yan pada saat ini menyerang ke arah Feng Xichang dengan tinju yang berkobar. Feng Xichang pun seketika segera bertindak, dirinya menangkap 8 sinar kekuatan di sekelilingnya dengan telapak tangannya sebelum akhirnya menekankannya ke udara. Dirinya memanfaatkan kekuatan 8 sumber yang telah dirinya kuasai di dalam pertempuran. Dirinya berusaha menghancurkan kekuatan fisik lawannya mengandalkan kekuatan gabungan yang luar biasa. Melihat situasi yang semakin memanas, dua wanita sebelumnya yang berada di dekat mereka pun seketika mundur. Pertarungan ini telah melampaui kemampuan mereka untuk ikut campur. 8 kekuatan sumber itu pada akhirnya bersatu membentuk serangan yang lebih dahsyat untuk menghancurkan Xiao Yan. Kekuatan aturan besar yang mengandung berbagai kekuatan sumber bergabung menjadi satu. Itu membentuk pukulan yang luar biasa kuat dengan Feng Xichang sebagai pusatnya.
Feng Xichang yang mengira Xiao Yan tidak memiliki kekuatan sumber tidak menyadari bahwa jantung api 3 warna yang menyala di tinju Xiao Yan justru merupakan salah satu kekuatan sumber paling mendominasi. Selain itu, kekuatan fisik dari klon dewa asli yang dimiliki oleh Xiao Yan juga merupakan bagian dari kekuatan asal-usulnya. Tinju Xiao Yan yang dibalut oleh api 3 warna tampak tidak memiliki gerakan khusus melainkan mengandalkan kekuatan dahsyat dari lengan peledak dewa. Sebuah ledakan keras terdengar saat tinju itu menghantam membuat pandangan Feng Xichang menjadi gelap seketika. Dalam keadaan genting, Feng Xichang mulai merasa cemas karena bala bantuan yang dirinya harapkan pada saat ini belum juga tiba. Selain itu, ketenangan yang ditunjukkan oleh Xiao Yan sebelumnya ternyata hanyalah sebuah kepura-puraan. Sejak awal Xiao Yan telah menyadari ada yang tidak beres dengan sikap Feng Xichang. Sementara itu, di tengah bayangan yang tersisa dari ledakan Raja Kupu-Kupu klon dari jangkrik emas pada saat ini muncul. Meskipun ledakan dari Raja Kupu-Kupu mulai memudar, kekuatannya masih tersisa. Klon jangkrik emas memanfaatkannya dan melahap energi sebanyak mungkin. Di dalam ledakan yang menghilang perlahan, 2 orang yang dijebak Feng Xichang untuk membantu ternyata masih sanggup bertahan. Meskipun tubuh fisik mereka hancur, pada saat ini mereka tampak masih bisa berdiri. Lin Ze menggunakan tubuh mirip boneka sementara jiwa Li Chen bersembunyi dalam sebuah kompas. Mereka melarikan diri ketika formasi pertahanan gagal karena jiwa mereka masih ada dan memungkinkan mereka untuk membentuk tubuh baru di masa depan. Pada saat ini tampaknya tidak ada di antara mereka yang memiliki keinginan untuk membalaskan dendam karena mereka sedang terluka parah. Sementara itu, kembali ke Xiao Yan yang merenung dan menebak tujuan Feng Xichang. Xiao Yan menduga ada pihak lain yang mengincarnya dan bahwa Feng Xichang sudah merencanakan segalanya untuk menahan Xiao Yan. Namun siapakah sebenarnya yang ditunggu oleh Feng Xichang yang masih menjadi misteri bagi Xiao Yan? Satu-satunya pihak yang memiliki dendam tidak terampuni terhadap Xiao Yan hanyalah mansion surgawi. Meskipun begitu, ini adalah kali pertama Xiao Yan menginjakkan kaki di kawasan misterius ini. Dengan begitu, Xiao Yan tidak yakin mansion surgawi sudah sampai di tempat ini terlebih dahulu. Begitu memikirkan hal ini, Xiao Yan akhirnya memutuskan untuk menghilangkan semua hambatan satu demi satu. Dengan tekad membara, Xiao Yan menginjakkan kakinya pada guntur dan tubuhnya bergerak secepat kilat sebelum akhirnya muncul di belakang Feng Xichang. Selanjutnya Xiao Yan mengeluarkan kekuatan jantung guntur surgawi ke tombak penghancur bencana dan menikamkan senjata tersebut ke punggung Feng Xichang. Meskipun Feng Xichang mengenakan armor, kekuatan jantung guntur penghancur kehampaan ini menembusnya. Guntur yang menyebar juga pada saat ini mengamuk dengan brutal. Perbedaan kekuatan antara mereka berdua pada saat ini seketika dapat dilihat dengan sangat nyata. Feng Xichang meski berada di tingkat ketiga dengan 8 sumber tampak sama sekali bukan tandingan Xiao Yan. Xiao Yan memahami bahwa meskipun berada di langkah ketiga ada perbedaan kualitas antar tiap individu. Feng Xichang memang memiliki 8 kekuatan sumber tetapi semuanya berada pada tingkat rendah. Sementara itu kekuatan jantung api tubuh dan jantung guntur milik Xiao Yan semuanya bisa dijadikan asal-usul atau kekuatan sumber sejati. Namun perkembangan Xiao Yan juga tidak hanya sekedar peleburan kekuatan melainkan pencerahan sejati melalui peleburan tersebut. Demi memadatkan satu sumber asli yang murni milik dirinya sendiri, Xiao Yan harus memahami semua hal. Sementara itu di sisi lain dalam upaya terakhirnya Feng Xichang yang ketakutan berusaha menenangkan diri, dirinya melemparkan 5.000 kristal ruang dan waktu ke udara, lututnya melemah dan akhirnya dirinya berlutut di hadapan Xiao Yan. Setelah itu juga Feng Xichang pada saat ini mengajukan permohonan belas kasihan demi menyelamatkan hidupnya di hadapan Xiao Yan sang pengendali Tobrut.